melawat kita semua di tempat ini, amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan segera memulaikan ibadah raya yang kedua dari GBI Betani Tonsea. Saya jemput kita bangkit berdiri. Mari beri tepuk tangan, kita sambut kehadiran Roh Kudus. Kita sambut kehadiran Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tundukkan kepala, mari kita satu dalam doa. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa yang kami panggil lewat anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kembali di malam hari ini kami kembali boleh ada di rumah Tuhan. Kami membawa setiap pujian kami di hadapan-Mu. Kami percaya biar penyembahan yang kami mau naikkan di malam hari ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan sungguh kami yakin Engkau Roh Kudus akan bertakhta di tempat ini. Roh Kudus, Engkau penuhi dan lawat kami Bapa. Terlebih hari ini kami memperingati hari Pentakosta-Mu Bapa. Kami percaya Roh Kudus sudah dicurahkan Tuhan. Dan biar berkatnya sebebas-bebasnya bagi kami. Lawat dan urapi kami. Terlebih layakkan kami di hadapan-Mu Bapa. Layakkan kami. Sehingga apapun yang kami bawa pada malam hari ini, kami percaya ini menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau dengan hati yang mengasihi Engkau. Kami datang bukan dengan rutinitas ya Bapa. Kami datang dengan satu kerinduan karena kami mencintai Engkau. Kami tidak bisa balas kasih-Mu Tuhan. Terlalu banyak jumlahnya untuk kami hitung. Segala kebaikan-kebaikan bagi kami sampai hari ini. Selain kami mau beri yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ibadah ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Jadi Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah ya Tuhan kami percaya Tuhan. Ibadah ini mengandung janji Tuhan. Baik untuk hari ini sampai kehidupan yang akan datang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tabiskan ibadah raya yang kedua dari GBI Betani Tonsea. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk umat Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau ada di tengah kami. Kami mengandalkan kuat kuasa-Mu Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Membuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sungguh kami percaya Roh Kudus hadir di tengah kami. Roh Kudus melawat kami malam ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus,
buka hati. Kami buka setiap hati kami. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati, kami buka setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah Roh Kudus. Sekali lagi jemaat Tuhan kata, buka hatimu di hadapan Tuhan. Buka setiap hati, biar Roh Kudus masuk di dalam hatimu. Pujian, syukur dan hormat bagi Yesus. Segala kemuliaan bagi Kau Tuhan. Peninggian hanya bagi Yesus. Segala hormat, puji-pujian bagi-Mu Tuhan. Segala kekayaan, hikmat hanya bagi-Mu. Haleluya.
Tapi Rohmu yang kudus, Rohmu yang kuat dan perkasa, ya Holy berkata-kata, bangun hubungan dengan Tuhan malam hari ini. Berkata-kata dengan Roh Kudus. Bahkan Rohmu yang membantu kami Tuhan untuk berkata-kata. Rohmu Tuhan, Rohmu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau pegang peran dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kami. Tidak ada pertolongan selain Engkau Roh Kudus. Kau yang selalu menguatkan kami Roh Kudus. Ketika kami susah, Roh Kudus yang menghibur hati kami. Terima kasih Holy Spirit. Sungguh kami tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Kami perlu Engkau Roh Kudus dalam hidup kami. Hanya Engkau Roh Kudus. Haleluya.
siap bersorak bagi Engkau Tuhan. Semua yang siap bersorak sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin. Sekali lagi beri pujian bagi Tuhan Yesus. Saudara rindu ada api kemuliaan di tempat ini, amin. Biar api Tuhan tercurah. Di kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah api. Dan api Tuhan tercurah. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, datang untuk siap maju jangan lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kesabaran. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi. Siap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kesabaran. Api kemuliaan, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan bahwa Dia Yesus, Dia Raja segala Raja. Biar api kemuliaan Tuhan tercurah di tempat ini. Haleluya. Kami bersiap maju, kami tidak akan lengah Tuhan. Hari-hari ini, haleluya. Siap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kesabaran. Siap maju, siap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa
Beritakan pada dunia, Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Saudara rindu hari-hari ini akan terjadi kegerakan Roh Allah di tempat ini. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Mari kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di mana saudara? Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di mana saudara? Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan, Hosana, 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 Hosana. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Allah, ada gerakan Roh Allah di sini, amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi katakan, ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Timur, barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Katakan Hosana, 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 Hosana. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Katakan Hosana jemaat Tuhan, Hosana jemaat Tuhan, Hosana bagi Dia. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di tempat. Biar Roh Kudus berkarya dengan dahsyat dan luar biasa buat saya dan saudara, amin. Puji Tuhan, silakan duduk umat Tuhan. Mari siapkan hatimu. Kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan.
Kami terus mengandalkan Engkau ya Roh Kudus. Roh Allah yang hidup, penuhi setiap hati kami. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Biar Roh Allah terus memenuhi setiap hati kami. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebas, saya jemput kita bangkit bernyanyi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh bangkit berdiri. Serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu,
Kami rindu Roh Kudus pada hari ini terus melawat kami Tuhan. Memuaskan setiap hati yang haus dahaga akan Engkau. Silakan Roh Kudus berkarya lebih lagi lewat kebenaran firman-Mu. Kami semua tidak ada apa-apanya tanpa urapan kuasa Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena kami boleh beribadah. Ada kekuatan, kesehatan, waktu, dan kami ada di rumah-Mu untuk memuji menyembah Engkau. Urapan-Mu jadi bagian kami semua. Roh hikmat pewahyuan Engkau berikan sehingga kami boleh mengenal Tuhan Yesus dengan benar, dan kami terus mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan di dalam kasih Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku yang diberkati Tuhan. Salam semuanya. Hari ini kita memperingati akan hari ketuangan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus yang disebut hari Pentakosta, hari yang ke-50. Kita lihat latar belakang di dalam perjanjian lama itu dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-16 ya. Ulangan pasal 16. Itu ada 3 hari raya utama judulnya. Yang pertama itu ayat 16, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi atau hari Paskah, pada hari raya 7 minggu, itulah hari Pentakosta, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya, di dalam kitab Ulangan pasalnya 16, ini ayat 16. Jadi bangsa Israel di dalam perjanjian lama Tuhan berfirman, Tuhan menetapkan ada 3 hari raya besar bagi mereka, dan mereka harus pergi ke Yerusalem. Iya, dikatakan di sini tempat yang akan kutunjuk itulah Yerusalem. Dalam 1 tahun itu paling tidak 1 kali harus pergi ke sana untuk merayakan hari raya besar. Yang pertama hari Paskah ya. Kemudian hari raya 7 minggu dikatakan kalau dalam Perjanjian Baru itulah hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah Paskah. Setelah Yesus mati dan bangkit, Yesus menampakkan diri ya kepada murid-muridnya, kemudian itu ke-40 ya, 40 hari dan naik ke surga. Yesus berjanji akan membaptis mereka atau memberikan Roh Kudus. Dan di Kisah Rasul pasal 1 mereka menanti-nanti itu selama 10 hari. Jadi saya melihat di sini itu semua dalam perjanjian lama, perjanjian baru, tidak ada yang kebetulan. Katakan amin. Tidak ada yang kebetulan saudaraku. Nah, waktu mereka orang-orang percaya, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ya, Kisah Rasul pasal yang kedua ayatnya yang pertama di sana mengatakan bahwa ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, semua orang percaya berkumpul di satu tempat ketika hari Pentakosta, hari raya yang ke-50, 7 minggu itu. Ke-50 setelah Yesus mati bangkit. Ya, setelah Yesus mati bangkit itu selama 40 hari menampakkan diri, dan Yesus berjanji bahwa ayatnya yang ke-4 pasal 1 dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka apa? Meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan apa? Janji Bapa, menanti janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air,
tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan murid-murid, orang-orang yang percaya di situ, mereka percaya janji Tuhan akan diberikan Roh Kudus dan mereka menanti-nanti, saudaraku. Ya, itu di ayatnya yang ke-12, rasul-rasul menanti-nanti janji Bapa. Ya, rasul-rasul menanti janji Bapa. Mereka dalam menanti ya tidak tinggal diam, tidak. Tapi dikatakan di sini mereka berkumpul, berdoa, bahkan memecah-mecahkan roti, ya mungkin satu dengan yang lain. Wah, ini kan sudah 3 hari kita tidak terjadi apa-apa, masa kita mau di sini terus? Iya. Kita kan begitu, tahu biasa. Yo tunggu Jo, mana kalau anak kecil nanti mama mau kasih sepeda. Sedikit-sedikit tanya, mana tuh sepeda? Mama ini so banyak doi, toh so boleh ini. Saya ingat dulu tahun berapa itu ya, kami ada di Kendari dan waktu itu Krismon. Harga susu itu langsung naik. Saya punya anak masih kecil-kecil, kami perintisan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Yang kedua itu Pak Guru itu suka sekali minum susu. Waktu itu dia punya uang 1.000 lalu dia bilang, Mama minum susu ini. Mama ndak ada uang mau beli susu. Ini dia kasih saya uang 1.000-nya. Dibilang ini beli susu. Ndak bisa beli susu dengan uang 1.000. Saudaraku anak-anak ndak ngerti. Tapi mereka tahu kalau mamanya berjanji pasti akan dikasih. Iya kan? Biar kita juga, Yesus telah berjanji kepada kita akan memberikan Roh Kudus dan itu sudah terjadi. Amin. Di Kisah Rasul pasal yang kedua itu. Bagaimana hari Pentakosta. Kemudian bukan hanya janji itu. Tapi saya yakin dan percaya setiap janji dalam firman Tuhan, Tuhan sanggup menggenapi bagi kita. Tuhan tidak lihat situasinya, oh ini kan lagi krisis global, memang uang cash itu seret, ya apa susah, jadi kamu juga susah. Tidak, Tuhan berjanji kita jangan khawatir. Amin. Jangan khawatir, hidup itu lebih penting dikatakan ya. Hidup itu lebih penting, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Hidup itu lebih penting daripada makanan. Kamu hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap perkataan firman. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau firman Tuhan bilang Tuhan akan pelihara kita, dia sungguh-sungguh pasti akan pelihara kita. Haleluya. Jadi dia tidak lihat situasi, kondisi bagaimana. Wah, sakit kamu itu memang keturunan. Nganape opak dulu, bahkan nganape opak buyut. Mati dengan darah tinggi, mati dengan sakit gula. Ngana juga akan begitu. Itu secara genetik seperti itu. Tapi percayalah oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus kita sudah disembuhkan. Ya, jadi kita selalu diperhadapkan kepada kenyataan dan kebenaran. Mana yang kita mau percaya, saudaraku? Kenyataan tidak selamanya benar, tapi namanya kebenaran. Yesus katakan, "Akulah kebenaran dan hidup." Ya, Yesus adalah kebenaran. Kebenaran itu mutlak. Kebenaran itu pasti terjadi kalau kita sungguh-sungguh percaya. Haleluya. Kita lihat ayo di dalam PowerPoint bagaimana tentang Roh Kudus. Ya, itu sebagai pendahuluan Pentakosta, Roh Kudus, aku rindu lawatanmu. Ini biar kita merindukan lawatan kuasa Roh Kudus, bukan hanya Roh Kudus diperingati hari Pentakosta, tapi setiap kita, setiap hari rindu akan Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus memberikan keahlian. Tadi pagi saya sudah bagikan itu di dalam kitab Keluaran ya, pasal 31, coba ini dibaca. Keluaran dulu pasal 31 ayatnya yang ke-3 dan sampai ayatnya yang ke-6.
Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Jadi kita merindukan lawatan Tuhan, bukan hanya dipenuhi Roh Kudus. Tanda awal orang dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh, berkata-kata dalam bahasa yang Tuhan kasih. Itu adalah pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Ada di pengakuan iman, tanda awal orang dipenuhi Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa roh. Tapi juga Roh Kudus memberikan roh keahlian kepada kita dalam pekerjaan kita, memberikan pengertian, memberikan pengetahuan, biar kita berdoa supaya keturunan kita seperti kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29, di mana anak-anak kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh, mereka akan bernubuat, mendapat mimpi, penglihatan, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, tapi anak-anak kita, cucu kita akan diberikan apa? Keahlian. Amin. Hikmat, pengertian, sehingga mereka ahli dalam marketplace. Mereka ahli mungkin dalam pekerjaan. Tuhan perlengkapi mereka seperti itu, saudara. Jadi rasa lapar haus tadi bukan hanya lawatan Roh Kudus, saya sudah dipenuhi, mulai lagi. Tidak, bukan cuma itu. Mari biar Tuhan membukakan pikiran kita, ada sesuatu yang Roh Kudus berikan. Ya, mungkin sederhana ya. Ahli di bidangnya dari kecil, dia Tuhan sudah kasih keahlian apa? Buat kue, itu keahlian, iya kan? Berdagang, bisnis, apalagi Tuhan kasih keahlian, mungkin buat ada di sini apa? GP-GP rambut, aksesoris, dan lain sebagainya. Menjahit atau salon, dan lain sebagainya. Dan mereka ahli di sana. Amin. Saya rindu. Mungkin ahli dalam pemerintahan, ahli di bidang militer, ahli di kelautan, dan lain sebagainya. Banyak sekali Tuhan sumber dari segala keahlian yang kita lihat di bumi ini. Selanjutnya tadi tentang Roh Kudus. Iya, terus lanjut. Ini Pentakosta menunjukkan bahwa janji Allah tentang Roh Kudus digenapi. Amin. Dan membawa dampak besar bagi gereja mula-mula. Jadi Pentakosta Kisah Rasul pasal 2 itu ada yang mengatakan hari ulang tahun gereja, di mana gereja lahir, gereja mula-mula lahir pada waktu itu. Apa yang perikop yang kita sudah baca, ya belum dibaca sih, di dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 itu tentang lawatan Roh Kudus itu apa? Yang pertama, saudara, ya coba lihat yang pertama, janji Roh Kudus dinantikan. Kita sudah baca itu tadi di Kisah 1 ayat 4 dan 6. Waktu Tuhan berjanji, murid-murid itu menanti. Biar setiap kita pada malam hari ini, waktu Tuhan berjanji, entah janji Tuhan itu apa. Kalau kita kesulitan dalam ekonomi, ada janji Tuhan berkata, Dia yang kaya raya rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Rasul Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Yesus berkata, aku datang supaya aku memberikan hidup dan memberi dalam segala kelimpahan. Ada banyak janji Tuhan tentang ekonomi di dalam Alkitab. Iya, saudara, banyak sekali. Dan mari kita respect, antusias
percaya. Wow, janji Tuhan ini. Oleh bilur-bilurnya saya sembuh. Iya. Tadi saya pergumulan juga ya waktu mau ibadah doa di kamar mandi. Saya bilang, aduh Tuhan, orang lain itu pergi jalan. Saya lihat di postingan. Saya punya kepala ini nyut. Kepala nyut dari jam berapa tadi. Sampai saya sempat rebahan di tempat tidur. Tapi puji Tuhan, kita tidak bisa dikalahkan dengan itu. Karena di dalam ibadah yang disertai dengan rasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar. Nyut-nyutnya hilang. Waktu memuji menyembah Tuhan, sakit kepala hilang, bukan kepalanya yang hilang ya. Tapi sakit kepalanya hilang. Perkatakan terus, enggak, saya kuat, saya sehat. Mulai berpikir, oh karena ini. Tidak saudara, itu intimidasi dari iblis. Kita harus kalahkan dengan firman. Amin. Dengan firman. Lalu para murid diminta untuk menunggu, bukan bergerak dengan kekuatan sendiri. Janji Roh Kudus adalah bagian dari rencana Allah yang pasti digenapi. Dan itu betul digenapi, Kisah Rasul 2. Menunggu Tuhan adalah bagian dari apa? Proses iman ini. Tadi pagi saya tidak sempat, tapi malam ini saya coba untuk bagikan tentang bagaimana proses iman ya. Di dalam Alkitab Abraham bapa orang beriman kan? Ya. Abraham itu sudah dijanjikan menjadi bangsa yang besar, banyak keturunannya. Lihat, coba lihat katanya, bintang di langit. Seperti itu keturunanmu. Pasir di laut, kita tidak seperti pasir. Pasir di laut itu keturunan Ismail, amin. Tapi kita seperti bintang di langit yang bersinar. Yang mengerti katakan amin. Memang Alkitab bilang seperti bintang di langit yang tidak terhitung banyaknya dan seperti apa? Pasir. Ya, saya bilang pasir itu dari Ismail, saya dari Ishak. Dulu sih dari Ismail, tapi sekarang sudah pindah ke Ishak. Iya. Apa itu proses iman? Yang pertama landasan, penantian dalam iman. Jadi proses iman itu ada apa? Penyerahan total di dalam. Berserah total kepada Tuhan. Menanti dengan iman berarti bersabar. Kita menanti dalam doa, berserah penuh kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan, saya so berdoa, tapi semua biar kehendakmu yang jadi. Kita bukan pasrah, tidak saudara. Tapi kita tetap percaya, tetap aktif. Kita tidak menyerah. Karena kita percaya Tuhan yang berjanji sanggup untuk menggenapinya. Dan yang kedua bahwa proses iman itu adalah pembaharuan hati. Iya, hanya Roh Kudus yang dapat melembutkan hati yang keras. Katakan amin. Kita so doa, satu orang diselamatkan, seisi keluarga akan diselamatkan. Dope keras kok butuh DP hati, serupa batu. Batu saudara, kalau setiap hari ada tetesan air, terus menetes, lama-lama batu itu lobang. Betul? Labu. Batu yang besar, kalau terus itu air menetes di situ, dia akan lobang. Roh Kudus dilambangkan juga sebagai air, ya, sanggup melembutkan hati yang keras, sehingga kita dimampukan untuk menerima kebenaran dan diyakinkan akan kasih Allah. Dulu mungkin hati kita keras sekali, wah masa iya, enak aja mau mengampuni. Pokoknya waktu firman datang, kita tetap pegang teguh pendirian kita, bahkan pola pikir kita yang lama yang belum dalam Tuhan terus itu datang. Enggak mungkin ngana diberkati. Lihat. Iya. Kami pernikahan berapa? 20 tahun baru punya rumah sendiri.
Secara manusia waktu itu kami pengerja ya, dan Bapak wakil gembala lah di salah satu gereja yang besar. Rasa minder juga saudara, belum punya rumah. Sedangkan full time yang lain sudah punya rumah, punya mobil, kami tidak punya. Tapi saya tetap berdoa, saya percaya kepada Tuhan. Dan tahun 2004 Pak Gembala diizinkan pergi ke Israel, saya SMS ke dia, berdoa minta tanah ke Tuhan. Dan dia bukan cuma minta tanah tapi bawa batu. Dan di mana tanah rumah yang ada di Winangun peletakan itu pakai batu Israel. Sampai waktu itu kami sudah seret mau bayar. Aduh rasanya so ndak mampu, so berapa bulan ndak bayar, jual Jo itu rumah. Serta mau dijual ada teman gereja yang mau beli dan saya bersaksi. Saya pikir kesaksian saya ini membuat dia mau beli, tapi justru buat dia takut. Saya bilang ini jawaban doa waktu Bapak pergi ke Gunung Sinai berdoa minta tanah. Dan waktu peletakan pakai batu Israel. Langsung terakhir di pembicaraan dia semua pulang, dia lihat-lihat, dia bilang, aduh Bu, enggak jadi beli. Ini kan jawaban doa katanya. Saya bilang, waduh, saya pikir kesaksian itu akan menguatkan dia bergairah mau beli, ternyata enggak jadi beli saudara. Dan Tuhan itu tidak tinggal diam. Kita pikir itu sudah jawaban, kita bisa bayar di bank ada doi lebih dan boleh beli rumah yang lain. Tapi jalan Tuhan bukan jalan kita. Amin. Tuhan punya rencana yang selalu indah. Jadi mari kita terus dalam proses menanti janji Tuhan. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Pokoknya percaya saja. Yang kedua, karya Roh Kudus dalam proses iman menuntun pada kebenaran. Di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-16 itu ya. Yohanes pasal 16 bahwa Yesus atau Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Itu di ayatnya yang ke-23 kan? Atau 24. Yesus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Ya, 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Semua kebenaran, Dia akan menuntun kita. Mungkin anggap kita sudah benar, ya. Tapi dari hari ke hari kita tahu, wah ternyata ini salah. Iya, Roh Kudus akan tuntun kita dari kebenaran yang satu kepada kebenaran yang lainnya. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Katakan amin. Ini yang kita harus cari. Apa ya Tuhan? Apa ya Tuhan? Ayo dong Tuhan kasih tahu dong Tuhan. Kita ingin sekali tahu. Jadikan Tuhan sebagai sahabat dan memang Dia sahabat yang terdekat. Masa Tuhan tidak akan rahasiakan, Dia akan beritahukan kepadamu dan kepadaku. Tadi malam di Komsel El Sadai ada satu kesaksian ya, di mana Bapak itu mimpi, dia tidur dan dia mimpi. Waktu dia mimpi, dia katanya nabrak orang, dia bawa mobil nabrak orang, jam 12. Dan dia tak bangun, dia lihat jam, betul jam 12 siang. Dan besoknya, betul dia nabrak orang. Orang itu masuk di bawah kolong mobil. Tapi orangnya tidak mati, ya, cuma kakinya patah dan dia dibawa ke polsek. Waktu di polsek, polisi dengar telepon, oh itu kejadian di Malalayang, orangnya meninggal. Waduh, Bapak ini sudah takut. Tapi dia ingat dalam mimpi orang itu tidak mati. Akhirnya orang yang ditabrak itu saudaranya nelpon.
Oh enggak, cuma kakinya patah dan mereka berdamai, motor yang rusak harus diganti dengan yang baru dan dia rawat jalan seperti itu saudara. Ada orang-orang yang dikaruniai mimpi ya, dikaruniai mimpi dan di dalam mimpi kadang-kadang Tuhan mau beritahu apa yang akan terjadi. Amin. Apa yang akan terjadi. Tetapi kita kadang-kadang susah untuk percaya. Mana mungkin kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus, minta dengar suara Tuhan, tapi waktu Tuhan bicara, iya so. Mana mungkin. Ini mustahil. Tapi mari kita belajar, minta Roh Kudus menuntun kita, melembutkan hati kita, yang keras bisa dilembutkan. Katakan amin. Kalau anak-anak hatinya keras, berdoa ke Tuhan supaya Tuhan lembutkan hatinya, ya. Terus yang terakhir dikatakan bahwa Roh Kudus itu juga sumber penghiburan dan kekuatan kita. Roh Kudus membentuk karakter kita semakin serupa dengan Kristus dan memampukan kita mengalahkan keinginan daging sehingga kita bisa berbuah dalam kasih. Jadi kadang-kadang ada manusia Ishak dan manusia Ismail di dalam diri kita. Ada manusia roh dan manusia duniawi dalam diri kita. Manusia daging, manusia roh itu berlawanan. Dan kalau kita beri kesempatan leluasa kepada Roh Kudus memampukan kita untuk mengalahkan keinginan daging. Yang percaya katakan amin. Pasti Roh Kudus akan mampukan kita. Ya, yang kedua dikatakan bahwa dalam PowerPoint, yang kedua itu kuasa diberikan bukan untuk diri sendiri ya, tetapi diberikan untuk misi. Baca sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hari Jumat Pak Gembala, kemarin hari Jumat doa malam, itu bagaimana menjadi saksi. Yerusalem itu keluarga, Yudea itu adalah tetangga kita, dan Samaria sampai ke ujung bumi, siapapun yang kita temui, biar kita menjadi saksi Tuhan. Amin. Jadi Roh Kudus diberikan bukan untuk kita action. Ini loh saya pendeta yang diurapi, sanggup untuk menyembuhkan orang sakit. Tidak saudara. Tapi Tuhan mau kita menjadi saksinya dan Tuhan yang dimuliakan. Kita hanya alat, kita tidak ada apa-apa kalau bukan Tuhan yang pakai kita. Biar peda itu tajam ya, tapi peda itu tidak dipakai, tidak pernah dipakai, apa gunanya? Jadi biar kita menjadi alat yang bersih, jadi saluran berkat. Saya pernah kasih contoh, ini cangkir bagus, ya bukan cangkir ya, apa ini bagus kan? Iya, tapi kalau ini kotor, saya mau taruh sambal di sini, enggak lah, karena kotor. Betul? Tapi sekalipun mungkin dari black, harganya murah, tapi bersih. Maka orang yang pakai enak untuk minum atau untuk tempat apa enak saudara. Atau ini hanya plastik saja tapi karena bersih jadi bisa dipakai, bisa diminum. Ya, sama dengan kita, jadilah alat yang bersih. Amin. Yang tidak kompromi dengan dosa, menjaga kekudusan dalam hidup kita. Iya, menjaga perkataan kita. Roh Kudus berjaga-jaga di mulutku supaya saya tidak berkata-kata yang sembarangan. Berjaga di pikiranku, di hatiku, bahkan langkah-langkahku Roh Kudus tolong tuntun. Saya melangkah dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti itu. Jadi kita diberikan kuasa kalau Roh Kudus turun supaya jadi saksi Tuhan secara efektif, ya. Efektif itu dia, bukan untuk diri sendiri. Selanjutnya
Ya, Roh Kudus diberikan bukan hanya untuk pengalaman pribadi, tetapi untuk tujuan akhir misi. Wah, saudaraku, gereja harus melaksanakan misi. Bukan gedungnya yang megah, tapi bagaimana penginjilan itu hidup, misi itu hidup. Iya, saya berdoa Tuhan kasih waktu yang tepat. Iya, di Tobelo so panggil, di Sayuang torang belum pigi-pigi. Masih sibuk terus dengan ini pembangunan. Saya mau pergi sendiri. Saya rasanya tidak enak juga kalau pergi sendiri. Jadi saya rindu gereja ini misinya terus berjalan. Ya, terus berjalan. Kuasa Roh memampukan orang percaya menjadi saksi Kristus. Katakan amin. Itu kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Fokus utama adalah apa? Memberitakan Injil, bukan sekedar manifestasi, sekedar action. Bagaimana dipenuhi Roh Kudus? Tidak, tapi tujuannya itu untuk apa, saudara? Pemberitaan Injil. Dan itu kita tidak perlu KKR. Lihat di Alkitab, penginjilan yang efektif adalah penginjilan secara pribadi. Itu dulu kalau di satu semester di pelajaran bagaimana penginjilan pribadi, ya. Kita diutus, disuruh pergi, bawa catatan kepada siapa pergi, firman apa yang disampaikan, bagaimana respon orang itu. Wah, itu harus dicatat, praktek, ya. Biar setiap kita, banyak orang Kristen tapi belum tentu tahu tentang firman. Saudara siap untuk dipakai Tuhan. Amin. Roh Kudus ada padamu. Roh Kudus sanggup memakai engkau. Roh Kudus memberikan kata-kata apa yang harus kita ucapkan. Sekalipun kata-kata itu sederhana, tapi kalau itu diurapi, maka itu akan menjawab pergumulan orang yang mendengarnya. Iya, akan menjawab pergumulan mereka. Teman kita misalnya mengeluh, aduh kita kok begini. Kita mungkin hanya berkata sabar, percaya jawab Tuhan. Iya. Ada yang mungkin orang biasa kita temui. Di Tobelo satu saat Bapak itu bilang begini. Lalu saya bilang, Pak percaya saja. Dan ternyata itu jadi berkat buat dia. Aduh terima kasih ibu so ingatkan. Padahal kata-kata percaya saja itu kan itu cuma sederhana. Cuma karena diurapi oleh Roh Kudus menjawab persoalan Bapak itu. Dan dia berterima kasih. Saya bilang, terima kasih. Padahal cuma kata-kata sederhana, saudara. Itulah keajaiban Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Katakan amin. Selanjutnya, ya. Pencurahan Roh Kudus sebagai apa? Penggenapan janji Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi waktu orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, dia mulai berkata-kata sesuai dengan apa yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan pada waktu itu kalau saya beri contoh misalnya ada orang Tobelo, ada orang Ternate, ada orang Jawa, Ambon, Batak dan berkumpul bersama-sama. Yang orang Jawa yang ngedok dia bahasa Sangir. Dan yang orang Sangir ngerti, kenapa dia bisa ya, dia tahu ya persoalan saya dan itu jadi jawaban kira-kira seperti itu saudara.
Dan itu terjadi di Kisah Rasul. Tapi di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14 itu ayat 1 dan sampai ayatnya yang keempat itu beda. Ya, kebanyakan orang terfokus di Kisah Rasul pasal yang kedua ini sehingga mereka mulai menentang. Itu bahasa roh dulu di Alkitab, sekarang sudah tidak ada. Mereka lupa bahwa di di 1 Korintus pasalnya yang ke-14 di mana Tuhan mengatakan di situ, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata pada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata pada manusia. Ia membangun, menasehati dan menghibur. Ini yang bernubuat. Jadi nubuatan tidak pernah membuat orang malu. Katakan amin. Karena dia menasehati, dia menghibur, dia membangun. Ada ya orang yang bernubuat, oh kamu begini, 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 dan begini. Itu sudah mempermalukan, tapi bukan membangun. Alkitab berkata menasehati, membangun kan? Iya, dan menghibur. Ayat 4, siapa yang kata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Jadi di sini Roh Kudus memberikan bahasa yang baru kepada orang itu dan orang itu berkata-kata kepada Allah dan Allah yang mengerti apa yang orang itu katakan. Roh yang mengerti, manusia tidak mengerti, setan pun tidak mengerti. Ini saya bilang kalau doa ini doa yang manjur, saudara. Karena dia Roh Kudus membantu kita dalam berdoa. Roma pasal 8 ayat 26 di sana berkata bahwa roh itu membantu kita berdoa sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Iya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Katakan amin. Rasul Paulus menunjukkan kerendahan hatinya di dalam doa. Banyak orang kan, ya wah kalau bukan saya yang berdoa itu tidak manjur, dia tidak akan dilepaskan. Seolah-olah dia yang berdoa. Paulus katakan dia berbahasa roh lebih dari semuanya. Tapi dia berkata sebab aku tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Wah saudara, ini patut kita contoh ya. Kita hanya alat, sekali lagi kita hanya alat. Waktu kita berdoa buat orang sakit dan orang itu disembuhkan, bukan karena kita. Katakan amin. Itu karena kuasa Roh Kudus yang memakai kita dan Tuhan menjawab doa orang itu lewat kita sehingga dia sembuh. Iya. Jadi tidak ada sesuatu yang dibanggakan dan Roh Kudus senang buat orang-orang yang memuliakan Tuhan. Biar Tuhan dimuliakan lewat doa kita, lewat apa, dan pemakaian Tuhan lebih lagi kepada kita. Dan kita semakin hari semakin berkurang, Roh Kudus yang semakin bertambah-tambah, yang semakin hebat memakai, yang semakin luar biasa menyertai dengan tanda-tanda heran, mujizat yang luar biasa. Sekali lagi yang ada di dalam kitab Yohanes itu pasalnya yang ke-20 kalau tidak salah. Bagaimana waktu Yesus berkata, Yesus menghembusi mereka dan berkata terimalah Roh Kudus. Itu buat orang-orang yang baru bertobat, mengalami kelahiran kembali. Ada Roh Kudus dan Roh Kudus itu mengubahkan dia. Karakter dia yang lama itu diubahkan. Ya.
diubahkan. Waktu itu murid-murid dalam ketakutan karena memang mencekam sekali. Yesus mati itu murid-murid takut sekali. Mereka ada dalam kamar dan terkunci semuanya. Tapi tiba-tiba Yesus menyatakan dirinya, dan waktu itu Thomas ada dan Thomas bilang, aku tidak percaya kalau tidak melihat tangan yang bekas dipaku. Iya, seperti itu. Dan terakhir itu yang saya bilang, Yesus bilang, terimalah Roh Kudus. Saudara, waktu kita bertobat, Roh Kudus melahirkan kita kembali. Amin. Yang lama sudah berlalu. Itu karakter yang lama itu berlalu. Dan Tuhan memberikan karakter yang baru. Karakter Kristus. Kita dilahirkan kembali dalam roh dan air. Dan kita mulai berbuah-buah di dalam Dia. Ya, mari dalam merayakan hari Pentakosta bukan hanya sekedar begitu, tapi kita semakin merasa lapar haus akan Tuhan. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Kita bangkit berdiri, biar Roh Kudus pemakaiannya lebih lagi kepada kita. Tujuan kita diberi kuasa supaya kita menjadi saksi. Tujuannya itulah misi, menceritakan kebaikan Tuhan. Injil Yesus Kristus semakin dipercayai oleh banyak orang. Dan banyak orang yang bertobat mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Hadir di sini, Amin. mengalir di bait suci. Haleluya. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Kita bangkit berdiri dengan iman. Dengan iman katakan, Setiada yang suka. haleluya. Karena Roh Allah turut bekerja. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Dia ada. Biar rasakan kehadirannya. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
yang rindu dipenuhi Roh Kudus. Haleluya, percaya, percaya. Haleluya, ya Kau tahu Tuhan. Kau tahu setiap kami lapar, kami haus akan Engkau. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Penuhi setiap kami, biar api itu terus menyala, api terus menyala, kasih mula-mula terus menyala. Tidak akan padam, tidak akan padam dengan masalah, pergumulan, kebutuhan, tantangan-tantangan. Tapi api Roh Kudus terus menyala di hati kami Tuhan. Api penginjilan itu terus menyala. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami pulang tidak sama lagi waktu kami datang. Toh kalau ada yang sakit sudah lama penyakitnya, Roh Kudus, Engkau yang berkarya. Kau yang berkarya. Tidak ada yang mustahil bagimu dan bagi kami yang percaya. Yesus, bilur-Mu menyembuhkan kami. Engkau jalan kebenaran, Kau buka jalan dalam setiap masalah dan pergumulan kami. Haleluya, terbuka, 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 terbuka jalan yang baru, terbuka pintu-pintu yang baru, terbuka sumur-sumur. Waktu kami menggali sumur, di situ akan keluar air yang membual-bual. Tuntun Roh Kudus, tuntun Roh Kudus. Dia yang berkuasa berdaulat penuh. Dia sanggup mengubahkan hati orang. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Haleluya, kami percaya Kau sanggup, tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan, beracaralah, kesembuhan, proses kesembuhan terjadi. Terus kami bertekun di dalam doa, terus kami konsekuen dalam apa yang sudah kami lakukan hari-hari ini, baik dalam pujian, penyembahan, dalam firman, dalam ibadah, dalam kasih, terus semakin bertumbuh, bukan dengan kuat gagah kami sendiri, tapi Roh-Mu yang kudus yang menolong kami. Terima kasih.
beroperasi terus. Tangan yang berlobang paku terus mengoperasikan dalam diri kami karakter-karakter yang lama yang masih ada kadang-kadang muncul. Biar Tuhan Engkau ubahkan itu semua. Terima kasih Bapa. Kami terima dengan iman. Kelepasan, jalan keluar, jawaban, kesembuhan, berkat-berkat, urapan yang baru, pemakaian ganda, revival terjadi dalam keluarga kami, terjadi dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa. Minggu ini izinkan kami ketika bertemu seseorang membuka mulut dan memberitakan Injil Yesus Kristus kepada mereka. Dan Kau menyertai orang-orang yang melayani Engkau, yang memberitakan Injil, yang melakukan amanat agung. Sehingga kami bawa jiwa-jiwa kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk dan saya serahkan. Haleluya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan. Luar biasa, saya percaya Roh Kudus sudah melawat kita malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, diberkatilah Ibu Gembala, sudah jadi saluran berkat buat kita jemaat Tuhan. Terus ditambah-tambahkan hikmat marifat dari surga sehingga terus memakan lebih dahsyat luar biasa lagi. Saya percaya jemaat Tuhan semakin bertumbuh hari-hari ini, amin. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara persiapkan persembahan dan doa sekaligus penyampaian ibadah sepanjang minggu akan berjalan nanti Bapak Rudi, Kota Tambunan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau malam hari ini kami diingatkan lagi atas kebenaran-Mu. Biarlah kalau malam hari ini kami dilawat oleh Roh Kudus. Kami mau membuka hati kami. Kami mau menerima semua apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Semua perintah, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjalankan semua perintah-Mu ya Bapa. Kami percaya di 2000 tahun yang lalu Engkau telah curahkan roh itu kepada kami. Kami percaya menjadi pegangan kekuatan kehidupan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami mau melangkah, kami percaya bahwa roh-Mu yang terbesar ada dalam kehidupan kami daripada roh yang ada di dunia ini. Dan biarlah apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami melakukan suatu pekerjaan misi yang Tuhan kehendaki. Kami mengenapi amanat agung-Mu ya Bapa. Biarlah kami menjadi penginjil-penginjil, baik itu di dalam keluarga kami, saudara kami, dan dimanapun kami pergi tempat tugas pekerjaan kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih bagi hamba-Nya yang sudah menyampaikan. Engkau memberkati Ibu Gembala, Engkau memberikan kekuatan kesehatan yang baru, Engkau memberikan hikmat yang baru, kewahyuan. Tuhan, Engkau yang memberkati apa menjadi rencana, harapan, cita-citanya. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati keluarganya, Bapak Gembala, serta anak cucunya. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, malam hari ini kami mau memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami beri, Tuhan mau mengembalikan kepada kami berlimpah-limpah dengan berkat Tuhan. Apa yang menjadi pekerjaan kami, Tuhan senantiasa mau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami beri dengan penuh sukacita iman. Haleluya. Amin. Kami mengundang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini untuk melambaikan tangan kalau ada. Yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kalau ada, melambaikan tangan. Puji Tuhan. Ku lihat di wajah
Selanjutnya, Gembala dan staf mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun. Firman Tuhan berkata, panjang umur di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kemuliaan. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, Komsel Bukit Sion yang akan diadakan hari Sabtu tanggal 30 Mei bertempat pada keluarga William Buidan, dan jam pelaksana ibadah jam 18 atau jam 6 sore, alamat bertempat di Distrik M, dan diundang bagi para pekerja, Jadi diingatkan jam 6 sore hari Sabtu kita ada ibadah komsel bergabung dengan pekerja. Selanjutnya kita akan melihat kegiatan gereja sepekan lewat LED. Marilah kita bertumbuh bersama dengan mengikuti berbagai kegiatan doa maupun ibadah selama sepekan. Sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Ibadah youth diadakan setiap Sabtu jam 6 sore di gedung gereja. Mari generasi muda bergabung dan bertumbuh bersama. Jemaat yang rindu berdoa bersama, dapat datang dan mengikuti doa Pondok Daud yang diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, jam 12 siang, bertempat di ruang sekolah minggu. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Terbuka bagi setiap kita yang rindu, haus dan lapar untuk beribadah bersama. Ibadah raya diadakan 2 kali setiap hari Minggu, yaitu jam 10 pagi dan jam 6 sore. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani, dapat menghubungi pengerja gereja yang ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Kami kembalikan kepada Pak Gembala. Ya, Bapak Ibu, bulan depan atau bulan Juni ada Jambore dan akan diadakan di Bitung tanggal akhir bulan sampai awal bulan Juli. Jadi itu waktu libur anak-anak, jadi kesempatan Jambore diadakan di Bitung, dan dari panitia minta supaya gereja-gereja bisa membantu dengan kolekte ekstra, dan makanya dari tadi pagi kita juga sudah adakan kolekte ekstra. Sudah boleh bawa sebentar ke depan untuk menopang suksesnya acara ini karena membutuhkan dana yang cukup besar. Dan Bapak Ibu yang membawa persembahan persepuluhan, ucapan syukur, mari persiapkan persembahan saudara, kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepadamu buat semua anugerah kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini umat-Mu akan bawa persembahan, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, bahkan juga untuk pembangunan, juga kolekte ekstra. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami. Janji firman-Mu ya dan amin. Engkau buka tingkap-tingkap sorga, curahkan berkat sehingga umat-Mu bukan saja cukup tetapi berkelimpahan dalam segala sesuatu. Dengan sukacita kami memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pujian sebab Kau layak, terima pujian sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, pujian sebab Kau layak, terima pujian
sembah Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Oh, amin. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Terpujilah namamu Bapa, kami bersyukur. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, memberikan persembahan-persembahan. Biarlah setiap Tuhan yang kami lakukan dalam ibadah ini menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Dan biarlah Engkau mencium persembahan yang harum dan Engkau melepaskan berkat-Mu Tuhan bagi umat-Mu yang beribadah di ibadah yang kedua pada sore malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan sebelum kami pulang kami berkati Desa Kolongan Tetempangan, Tuhan memberkati Kecamatan Kalawat, Tuhan memberkati Minasa Utara dan tempat tinggal kami masing-masing. Tuhan memberkati juga Manado, Sulawesi Utara. Tuhan memberkati Indonesia, pemerintahan yang ada dari pusat sampai ke daerah Engkau memberkati. Bahkan juga Tuhan Engkau memberkati buat Presiden, Wakil Presiden dan bahkan seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan untuk kepentingan seluruh masyarakat, bangsa dan negara. Dijauhkan dari segala bentuk kepentingan pribadi, kelompok dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga bangsa kami boleh berjalan dengan adil, dengan kebenaran, dalam kebenaran dan keadilan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk TNI Polri, Tuhan menolong mereka yang berjaga-jaga atas keamanan bangsa kami. Batas-batas wilayah bangsa kami, baik darat, laut, udara. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga. Tuhan memberkati gubernur, wakil, dan seluruh jajaran Tuhan yang ada di pemerintahan provinsi, bahkan juga bupati, wali kota dan wakilnya, dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada di kota dan juga kabupaten. Tuhan memberkati juga camat, lurah, dan semua perangkat desa dan kelurahan. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semua pembangunan-pembangunan yang sedang berlangsung, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur yang ada, sarana prasarana transportasi, darat, laut, udara. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Kami percaya Engkau sudah mencurahkan roh-Mu bagi kami, dan kami pulang sebagai orang-orang yang mengandalkan kekuatan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan Roh Allah. Kami sanggup melakukan segala sesuatu. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Engkau menyertai umat-Mu akan kembali, sertai dalam perjalanan. Tibakan dengan selamat sejahtera di rumah masing-masing. Tuhan memberkati segala aktivitas, pekerjaan, usaha, mata pencarian. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah namamu. Kami bersyukur, kami mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon berkat daripada Tuhan. Mari umat Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat wajahmu, tadahkan tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan sendiri akan meletakkan tangannya atasmu dan memberkati engkau. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera sukacita Allah yang melimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kita jumpa dengan Dia dalam awan kemuliaan, kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.